Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holidah, guru pembimbing Leksam Bedas dari SD IT Hasanul Fikri, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Biografi Istri dan Putri Nabi. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman. Beliau adalah guru besar bahasa dan sastra Arab di Universitas Ain Syamsir. Buku ini diterbitkan oleh Ummul Qura yang berjumlah 618 halaman. Buku ini terdiri dari 3 kitab. Kitab pertama menceritakan tentang ibunda para nabi. Di antaranya ibunda Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Di kitab yang kedua menceritakan tentang istri-istri Nabi Muhammad, dan kitab yang ketiga menceritakan tentang putri-putri Nabi Muhammad. Pada kitab yang pertama, di sini menceritakan salah satunya adalah ibunda Nabi Muhammad, yaitu Aminah. Aminah adalah sosok wanita yang sangat agung, mulia karena beliau sangat menjaga kehormatannya, dan juga wanita yang satu-satunya menjadi wanita terbaik di Quraisy waktu itu, kaum Quraisy. Waktu itu banyak sekali pemuda Arab yang menginginkan memperistri dengan Aminah. Tapi Aminah menikah dengan Abdullah, putra dari Abdul Muthalib, pemuda yang terkenal dengan tembusan 100 ekor unta. Ini terjadi pada peristiwa penggalian sumur Jam-Jam yang digali oleh ayahnya. Dan ketika itu, tidak lama kemudian, Aminah dan Abdullah menikah. Waktu itu terjadi peristiwa sangat menyedihkan. Abdullah harus pergi dan meninggal ketika Aminah mengandung anaknya. Dan nanti akan melahirkan anak yang akan memberikan peringatan dan pemimpin bagi umat manusia. Pada kitab yang kedua, di sini diceritakan tentang istri Nabi Muhammad. Saya membuat review Fishbone dengan judul Khadijah binti Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin pertama dan wazir penolong Nabi Muhammad. Beliau tinggal di Mekah dan beliau mendampingi Nabi Muhammad dari tahun 28 Hijriah sampai 3 sebelum Hijriah. Apa Khadijah itu? Khadijah adalah tempat berlindung, sumber ketenangan, juga penolong bagi Rasulullah. Khadijah mampu membalut luka Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang teramat dalam dan teramat lama. Khadijah mampu menjadi pengganti yang mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad ketika mereka sudah menikah. Khadijah juga adalah sosok wanita yang sangat agung, sosok wanita mulia yang berharta, yang cantik, yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kelayakan. Khadijah mampu memenuhi kehidupan Nabi Muhammad baik ketika Khadijah ada maupun ketika Khadijah tiada. Khadijah waktu itu sangat membantu perjuangan Nabi Muhammad. Mereka hidup bahagia dengan dikaruniai oleh 6 orang anak, yaitu Abdullah dan Qasim, kemudian Ummu Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Ketika amanah besar datang kepada Nabi Muhammad, Khadijah adalah satu-satunya wanita yang mengimani ketika orang-orang ingkar. Dan Khadijah adalah membenarkan perkataan Nabi Muhammad ketika orang-orang menustakan, kemudian membantu dengan hartanya ketika orang-orang memboikot. Dan Khadijah adalah satu-satunya wanita atau perempuan yang memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad. Khadijah begitu mulia. Ketika waktu itu Nabi Muhammad pulang dari Gua Hiro dan menceritakan apa yang sudah dialami Nabi, dengan penuh ketakutan, dengan badan yang menggigil ketakutan, Khadijah mampu menenangkan suaminya. Dan dia membenarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Khadijah waktu itu pergi ke rumah
sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal. Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh suaminya ketika pulang dari Gua Hiro. Dan Warokoh sendiri adalah laki-laki yang sangat sudah tua. Dia tidak bisa dia tidak bisa teguh berdiri. Tapi ketika Khadijah menceritakan apa yang sudah dialami oleh suaminya, Warokoh dengan penuh semangat. Dia menceritakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi untuk umat zaman ini. Dan dia berpesan kepada Khadijah bahwa harus tegar dan harus kuat dalam menghadapi amanah ini. Khadijah dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kepercayaan diri, beliau mampu membangkitkan semangat Nabi Muhammad, dan dia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu umat pilihan Allah yang nantinya akan menjadi pengingat, pemimpin bagi kaum muslimin. Ketika itu Nabi Muhammad mengalami gangguan dan serangan dari kaum kafir yang bertubi-tubi. Terjadinya pemboikotan bertahun-tahun mengakibatkan umat muslim diganggu dan hidupnya penuh dengan kesusahan. Khadijah dengan berupaya membantu dengan hartanya, dengan harta yang dimilikinya. Khadijah rela berkorban demi kemajuan Islam. Ketika itu pemboikotan sudah dibebaskan, 6 bulan setelahnya terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad, yaitu meninggalnya pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal ketika Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Khadijah masih hidup. Dan waktu itu juga tidak lama kemudian Khadijah menyusul meninggal. Dan karena kesedihan, peristiwa ini disebut dengan Ummul Huzni. Walaupun Khadijah sudah meninggal, tetapi Khadijah mampu memberikan penerangan. Cahayanya mampu menerangi kegelapan. Juga waktu itu setelah Khadijah meninggal, dakwah juga sudah menyebar ke luar Mekah. Dan juga banyak pemuda Yathrib yang datang ke Mekah, dan banyak sekali yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Dan juga banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong masuk Islam, tetapi Khadijah adalah satu-satunya yang mendapat julukan muslimah pertama yang dengan kegigihan mampu untuk mendukung suaminya hingga Islam ini berdiri sampai sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi buku ini. Adapun hikmah yang saya dapatkan dari setelah membaca buku ini, kita sebagai seorang istri harus mampu menenangkan hati suami dikala gundah. Kemudian harus bisa mendukung dakwah suami, dan juga harus rela berkorban demi kemuliaan Islam, dan juga harus senantiasa ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.